Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya lagi tap oli ya. Ini udah kelewat banyak olinya. Jadi yang punya mobil minta di tap ya nanti ya. Udah saya tap tuh. Itu biar rapi dulu. Nah untuk olinya nih. Ini satu kompan ini isinya 10 liter ya. Nah ini harganya lumayan 400.000. Tapi ini nggak dimasukin semua ya. Nanti dimasukin secukupnya ya. Ini kan kapasitasnya 8 liter. Jadi nanti kita masukin 8 liter. Soalnya nggak ganti filter oli. Dan untuk filter oli itu sebaiknya kalau udah ngelewatin 10 km ya, 10.000 ya maksudnya ya, itu sudah diganti ya. Soalnya takutnya nanti banyak sumbatan. Tapi ini tadi kemarin ya baru ganti. Jadi ini tap olinya sekarang nggak diganti. Nanti kalau udah ngelewatin 10.000 km baru diganti ya untuk filter oli. Dan untuk filter bahan bakarnya ya itu setiap 20.000. Jadi kalau untuk oli mesin kalau udah melewatin 5.000 sebaiknya segera diganti ya. Jangan sering kelewat. Apalagi ya ini mobil udah pakai turbo. Ini kan turbo juga pakai oli juga ya. Jadi nanti kalau sering kelewat, sering tekor, nanti efeknya di komponen mesin ya, seperti ring seher, metan jalan, plat duduk dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman ya, misalkan udah kelewat 5.000 segera diganti, paling enggak 6.000 lah ya, jangan sering kelewat. Apalagi kalau sering lewat jalur macet kan, kalau di kota-kota sering banyak jalur macet. Kalau otomatis kan, kalau macet kan mesin hidup tapi nggak jalan, nah itu kan otomatis sirkulasi itu jalan terus. Lama-lama nanti oli encer, karena fungsi oli itu buat pelumasan ya. Nanti kalau udah pelumasannya terlalu encer, nanti efeknya ke komponen mesin. Nanti olinya nih satu kompan harganya 400.000 ya, lumayan ya. Nanti yang sisanya nanti buat besok lagi ya, buat cadangan. Tapi kalau misalkan ganti filter harus ditambah sesuai kapasitas isi filternya. Ini kan filternya kan gede nih, hampir 1 liter. Jadi isinya 9 liter. Itu kalau ganti filter. Dan kalau enggak ya enggak ya. Pokoknya kalau kita masih mengisi oli pas ganti filter juga ditambahin. Tambahnya sevolume filter tersebut. Kan kadang-kadang ada yang filter yang gede, ada yang kecil ya. Ini udah habis ya. Kita akan netes. Betul bro. Ya, habis, biar ditutup dulu. Nanti kita isi oli yang baru ya. Ini penting ya. Itu di mobil yang paling penting 2 tuh, oli sama air radiator. Yang sering kalau air radiator kurang, kita nggak tahu, efeknya juga ke mesin juga. Apalagi kalau ada kebocoran, kita nggak tahu, tahu-tahu kosong lah, mesin bisa mati, nanti bisa overheat ya. Jangan lupa ya, nanti untuk bautnya yang kenceng, jangan kendor. Nanti kalau kendor takutnya nanti lepas jalan, kasihan yang punya mobil ya. Untuk teman-teman ya, saya ulang lagi ya, ini penting oli ya. Kalau udah melewatin 5.000 ya, paling 6.000 segera diganti, jangan sering kelewat. Untuk oli mesin, untuk oli transmisi sama gardan itu kalau udah melewatin 20.000 km diganti. Tapi yang penting mesin ya, penting banget nih. Dan untuk filter bahan bakar ya, saringan solar itu setiap 20.000 sebaiknya diganti. Dan untuk udara, saringan udara itu nggak usah lihat kilometer, nggak apa-apa. Yang penting kalau udah terlalu lembek, hitam ganti aja. Kadang-kadang juga belum waktunya udah lembek kadang-kadang ya. Ya kita buka dulu nih. Nanti kita isi ya. Ini penting ya untuk teman-teman supir, kan udah banyak banget ya yang pada bisa perbaikan sendiri. Yang penting kalau udah melewati 5.000
segera diganti. Jangan sering kelewat, apalagi udah pakai turbo ya, kan turbo juga pakai oli juga ya. Nah kalau ngisi oli itu kayak gini ya posisinya, jangan miring ke atas. Nanti kalau miring ke atas nanti olinya jatuhnya muntah-muntah kayak gini nih. Nah posisi tidur ya. Ini satu kompan isi splitter harganya 400.000. Ini udah selesai ya. Ini pentingnya untuk teman-teman, ini sekedar sharing aja. Misalkan ya, ini mumpung belum ditutup kabinnya ya. Misalkan radiator sering kurang, kita harus benar-benar teliti. Soalnya apa? Banyak penyebabnya. Terkadang tutupnya rusak bisa. Kalau tutup rusak, biasanya nih di sekitar bawah ini banyak bercak warna kuning. Itu bekas aliran air. Jadi kalau tutupnya rusak, bisa keluar dari sini nih. Ini kan ada pernya. Kalau udah nyampe suhu tertentu, ini bisa main ya. Ada klepnya di sini. Banyak. Bisa juga radiator rembes. Kalau rembes di pojokan, kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi kalau di pasir siripnya, kadang-kadang kelihatan. Kalau di pojokan nggak tahu kadang-kadang ya. Terus yang penting nih, untuk water pump. Untuk water pump, kalau bocor itu jangan kelihatan. Jadi kalau ngecek water pump itu jangan dari atas ya, dari bawah, dari kolong, nanti kelihatan. Kalau di sekitar bawah radiator ada bercak warna kuning, kayak karat tuh ya, itu berarti water pump rembes. Kalau dari atas nggak kelihatan, soalnya apa? Banyak penghalang ya, tali kipas, baling-baling jadi kelihatan. Jadi kalau ngecek radiator, maksudnya water pump rembes itu dari bawah ya, jangan dari atas. Jadi penyebab ini ya, radiator sering tekor tuh banyak banget penyebabnya. Bisa juga nih selang ini, selang yang dari radiator ya, selang kecil tuh yang di kita dari selang pipa tuh yang menuju reservoir tuh kadang-kadang retak pecah, kita nggak tahu, soalnya tempatnya di chassis. Jadi kalau ada bocoran kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya ini kurang, kita harus benar-benar ngecek, teliti nih, soalnya banyak banget penyebabnya. Ini ya selesai ya, cara ngetap olinya gampang sih. Yang penting kalau udah melewati 5.000 ya, kalau yang penting jangan sering kelewat, takutnya sayang mesinnya ya. Syukur-syukur kalau tepat waktu ya, itu lebih bagus. Dan setiap ganti oli itu misalkan ganti filter, olinya ditambah seisi filter tersebut ya. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Ya selesai cara ganti olinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.